Izin merekam ya kegiatan hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa, mahasiswi sekalian. Terima kasih telah hadir pada sesi TWIP yang kedua. Senang rasanya bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua. Salam sukses buat kita semua di hari yang weekend ini ya, di hari yang berbahagia ini. Terima kasih telah hadir di sesi tweet yang kedua. Baik, sebelum kita mulai ke penyampaian materi pengayaan sedikit agar menguatkan pemahaman teman-teman, ada baiknya kita membacakan doa dulu terlebih dahulu supaya nantinya kegiatan kita dalam webinar yang kedua ini berjalan lancar dan dapat menerima materi secara baik. Bismillah. Baik, terima kasih teman-teman. Di sini saya lihat kemarin sudah banyak yang mengirimkan tugas di sesi kedua. Namun ada juga sebagian yang belum. Nanti setelah ini tolong segera disampaikan tugasnya agar segera saya nilai juga kan. Karena nanti akan berpengaruh terhadap nilai teman-teman. Paling tidak teman-teman semua nanti kirim kirim tugasnya ke platform e-learning ya segera. Baik, izinkan saya untuk men-share screen ya, teman-teman. Apakah muncul di layar teman-teman semua? Muncul Pak. Oke, Muncul. baik, terima kasih. Baik, sejauh ini teman-teman gimana? Apa sudah paham nih mengenai struktur, isi public speaking, serta cara membuat pembukaan? Saya pribadi Pak masih agak pusing ya Pak. Ya, di bagian pembukaan ya. Setelah ini nanti kita bahas ya mengenai tugas teman-teman yang telah disampaikan ke saya. Baik, teman-teman sekalian, mohon perhatiannya. Di sini struktur dan isi public speaking serta cara membuat pembukaan. Nah, teman-teman tentu telah uh, ngerti terhadap apa yang dimaksud dengan pengertian dari public speaking tersebut. Nah, di sini bisa teman-teman sekalian baca, yaitu public speaking adalah seni berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide, informasi, atau pesan dengan tujuan mempengaruhi atau menginspirasi dan mengedukasi audiens. Seperti teman-teman yang kemarin pada sesi pertama telah menentukan topik, judul. Nah, baru kemudian di sesi kedua, tugas yang kedua, teman-teman sekalian mengerjakan isi dari pidato gitu. Nah, tujuan dari isi pidato sendiri yaitu membangun koneksi dengan audiens. Nah, tujuan membangun koneksi dengan audiens itu yang pertama membangun ikatan emosional antara pembicara dengan audiens, menjalin koneksi, artinya agar menarik perhatian audiens tersebut terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, di sini teman-teman harus pahami tujuannya. Yang kedua, menyampaikan pesan dengan efektif. Nah, di sini juga mengingatkan, membuat audiens mengingat pesan yang disampaikan oleh teman-teman. Nah, agar apa? Agar terjalin koneksi dengan audiens, membangun emosional.
dengan audiens. Nah, jadi ada 3 garis besar yang saudara harus ingat dalam menyampaikan public speaking, baik dalam public speaking formal maupun informal, gitu ya. Mempengaruhi atau menginspirasi pendengar. Nah, jadi topik yang sudah teman-teman tentukan kemarin, setelah dibuatkan pidatonya, jadi isi dari pidato tersebut harus dapat menginformasikan, mempengaruhi, menginspirasi para pendengar. Nah, agar apa? Agar pesan yang kita sampaikan itu efektif tentunya ya kan, dapat dimengerti oleh public audience kita. Nah, lalu struktur dalam public speaking. Di sini dalam public speaking memiliki 3 bagian utama, antaranya yang pertama pembukaan. Nah, teman-teman kemarin sudah membuat isi tersebut dalam struktur yang runtut. Yang pertama itu opening atau pembukaan. Pembukaan itu memang harus menarik perhatian dan memperkenalkan isi dari topik tersebut. Nah, artinya teman-teman sudah menyusun. Saya lihat kemarin sudah eh, sesuai antara topik, isi, pembukaan, isi, dan penutup. Nah, kemudian isi, body dari pesan utama yang ingin disampaikan, yaitu sebaiknya menyampaikan poin-poin utama dan bukti pendukung jika memang teman-teman memiliki datanya. Nah, kenapa kemarin saya sampaikan eh, harus ada data pendukung yang disampaikan dalam materi pidatonya. Kenapa begitu? Karena untuk menguatkan isi dari pidato teman-teman sekalian. Nah, artinya ada data pendukung yang relevan, yang sesuai, yang disampaikan dalam pidato tersebut. Artinya menguatkan pesan yang ingin disampaikan. Nah, jadi 3 poin ini harus teman-teman ingat, harus dilihat juga dalam isi pidato yang telah teman-teman sampaikan. Lalu di bagian penutup, penutup merangkum pesan dan memberikan kesan akhir yang kuat. Artinya apa? Pesan yang sudah disampaikan dalam pidato tersebut, teman-teman harus merangkum di bagian akhir, di bagian penutupnya. Harus um, menyelipkan pesan harapan, artinya mengajak, menginspirasi, mengedukasi khalayak audiens agar berkesan terhadap isi dari pokok utama yang telah disampaikan di pidato teman-teman. Nah, jadi setelah dibuat pidatonya, di bagian akhir teman-teman ulangi kembali bagian isi bahasan utamanya, di diselipkan sedikit poinnya, memberikan kesan akhir yang kuat agar audiens itu mengingat terhadap pesan yang kita sampaikan. Nah, lalu kemudian ini ada dalam public speaking, yaitu isi materi utama yang disampaikan kepada audiens. Nah, di sini ciri-ciri dalam public speaking, yaitu pertama relevan, artinya sesuai antara judul, topik yang telah dibuatkan dengan tema, dan audiensnya. Artinya teman-teman kemarin telah menentukan audiensnya juga. Nah, tentang usia. Nah, itu agar dalam menyusun pidato itu sangat perlu sekali. Lalu pesan yang disampaikan itu jelas dan fokus sesuai dengan topik dan judul yang disampaikan. Lalu yang saya sampaikan tadi didukung dengan data, contoh dan pengalaman nyata. Nah, misalkan ada teman-teman menyelipkan contoh dan pengalaman nyata dari isi pidato tersebut. Nggak apa-apa, disampaikan saja. Nah, artinya untuk menguatkan pemahaman dan apa namanya, memperkaya makna dari isi pidato tersebut. Nah, lalu yang keempat, mengandung unsur emosional dan rasional. Nah, di sini juga
teman-teman sampaikan artinya berdasarkan isu-isu topik terkini, misalnya yang mengandung emosional, mengunggah, termotivasi ya kan saat teman-teman sekalian membawakan isi pidato tersebut menginspirasi orang lain. Nah, itu menarik sekali tentunya kan. Lalu yang kelima, memiliki unsur mendidik, menghibur, menginspirasi, dan membujuk. Nah, di sini juga perlu. Lalu pembukaan dalam public speaking. Pembukaan adalah bagian paling penting untuk menarik perhatian audiens. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, membangun kedekatan, menjelaskan topik dan tujuan. Nah, jadi di dalam isi pidato tersebut tujuannya harus kita pahami dari isi pidato yang kita sampaikan tadi. Tertarik nggak audiens dengan judul yang kita bawakan? Artinya ada pesan moral, pesan edukasi, menginspirasi, membangun kedekatan. Jadi dalam melakukan public speaking itu tidak hanya kita menyampaikan apa, pesan secara verbal, namun pesan non-verbal kita harus kita tujukan juga, kontak mata misalkan, gestur tubuh kita, nah, atau kita menanyakan sesuatu ke audiens, menyapa audiens. Nah, itu membangun kedekatan kita dengan audiens secara emosional, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, lalu menjelaskan topik dan tujuan sudah pasti, karena tujuannya dari pertama kita membuat topik, menyusun pembukaan, isi sampai menutup, itu memberikan menjelaskan pesan yang ingin kita sampaikan tadi. Nah, membangun kesan pertama yang positif. Nah, di sini sangat penting sekali teman-teman sekalian. Jadi dalam mengawali pembukaan public speaking atau pidato, teman-teman sekalian harus pahami yang namanya sapa, menyapa audiens. Nah, itu terutama paling penting sekali. Beri kesan positif. Nah, agar audiens itu fokus terhadap si pembicara, terhadap apa pesan yang ingin disampaikan, merasa penasaran gitu kan. Nah, jadi membangun kesan positif itu terhadap audiens itu sangat penting sekali dalam melakukan public speaking. Nah, tentu di sini teman-teman sudah paham lah ya. Lalu teknik pembukaan yang menarik. Nah, ada beberapa cara membuat pembukaan yang kuat. Yang pertama itu storytelling, cerita singkat dan relevan. Nah, artinya sebelum membuka isi pidato, teman-teman bisa bercerita dulu. Tentu ceritanya yang menarik, yang sesuai dengan isi topik yang teman-teman bawakan. Nah, harus harus bisa teman-teman membuat apa cerita gitu kan, cerita singkat aja. Nah, lalu yang kedua melakukan mengajak audiens berpikir dengan pertanyaan, misalnya eh, teman-teman bertanya nih kepada audiens eh, mengenai apa, mengenai teman-teman sekalian, misalnya bertanya ke audiens nih, atau kita misalkan audiensnya kita semua nih. Nah, apa pengertian dari public speaking? Nah, itu contoh-contoh kecil. Teman-teman bisa sampaikan nih. Nah, untuk menghadirkan, mengaktifkan audiens. Nah, jadi secara emosional kita mengajak audiens itu berbicara juga kepada kita gitu. Nah, lalu jika ada kutipan inspiratif, memberikan kesan bijak. Nah, lebih baik lagi jika ada kutipan-kutipan bijak, teman-teman bisa sampaikan, selipkan di pidato untuk menguatkan apa kesan isi dari pidato tersebut. Nah, lalu fakta mengejutkan boleh juga disampaikan untuk menarik rasa ingin tahu. Lalu humor atau ice breaking, nah, mencairkan suasana. Nah, di sini perlu teman-teman sampaikan juga jika ini, tapi tidak melulu harus kita menyampaikan. Biasanya menyampaikan ice breaking itu
mencairkan suasana itu di awal dan di akhir ya. Nah, lalu struktur pembukaan di sini bisa teman sekalian lihat pembukaan yang bisa atau biasa digunakan, yaitu salam pembuka. Tentu dalam mengawali pembicaraan atau mengawali membuka pidato, tentu kita harus melakukan salam pembuka, ya kan? Misalkan kita mengucapkan salam, lalu menyapa, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ya. Disesuaikan dengan keadaan ya. Lalu cerita atau pertanyaan, fakta bisa disampaikan. Lalu jika memang audiensnya belum mengenali kita, ya silakan saja kita memperkenalkan diri kan. Nah, itu sebagai opsionalnya. Lalu sampaikan agenda yang ingin kita sampaikan terkait dengan topik dan tujuannya. Seperti contoh yang sudah saya buat ini, misalnya selamat pagi semua. Pernahkah Anda merasa gugup saat berbicara di depan orang banyak? Nah, itu kita harus sampaikan untuk apa? Dalam salam pembuka tadi. Nah, seperti mengajukan pertanyaan ya ke audien. Nah, nggak apa-apa, sampaikan aja. Lalu, perkenalkan saya Said dan hari ini saya berbagi cara sederhana untuk mengatasi rasa gugup saat public speaking. Sampaikan aja. Itu contoh kecil ya yang saya buat. Artinya dalam isi pidato yang teman-teman buat kemarin, saya baca kemarin sudah sesuai dan bagus-bagus semua. Artinya saya senang teman-teman sekalian mengerti terhadap petunjuk yang telah diberikan. Pada akhirnya teman-teman menyusun kerangka pidato tersebut dengan baik, gitu. Nah, di sini kesimpulannya yang pertama yaitu sampaikan pesan penutup yang kuat dan mudah diingat oleh audiens. Nah, perlu kita menyampaikan pesan penutup yang kuat. Artinya mengulangi dari isi pokok pikiran utama dari topik tersebut agar memberikan kesan saat melakukan penutupan pidato tadi, menginspirasi, mengedukasi misalkan, atau memberikan apa kata-kata bijak, motivasi agar audiens kita berkesan, gitu. Sampaikan penutup dengan syarat makna berupa harapan yang positif dan membangun. Nah, jadi di bagian penutup teman-teman bisa sampaikan sedikit pesan yang membangun ya. Artinya memberikan harapan agar setelah mendengarkan pidato ini teman-teman siswa agar melakukan hal-hal yang baik misalnya. Nah, artinya mengajak karena tujuan pidato itu kan mengajak, mengedukasi ya, memberikan informasi juga termasuk. Tergantung fokusnya seperti apa gitu. Lalu akhiri penutup dengan baik serta berikan kesan yang profesional. Artinya eh, agar pesan yang komunikator sampaikan kepada audiens itu berkesan. Nah, dan terlihat profesional dan selipkan di bagian akhir tuh kata-kata motivasi atau bijak. Nah, itu tipsnya ya buat teman-teman sekalian. Lalu di sini kunci sukses dalam public speaking yaitu sudah saya garis bawahi, artinya dalam apa yang saya terangkan ini, persiapkan isi, kuasai diri, dan sentuh hati audiens. Nah, jadi teman-teman sekalian nih perlu persiapkan isinya dengan baik, kuasai diri, dan sentuh hati audiens. Karena banyak yang bertanya sama saya di forum diskusi kan, eh, merasa gugup saat mengawali pidato gitu kan. Jadi kita harus memulai, memulai aja. Jangan takut salah teman-teman. Semua orang mengalami hal yang sama. Nah, jadi dengan kita memulai, artinya membiasakan diri, tentu lama-kelamaan
jadi terbiasa dan kita bakal senang membawakannya. Apalagi eh, isi pidato, tema, topik yang kita bawakan itu memang sesuai dengan minat kita kita ya kan. Nah, jadi jadi menarik. Nah, jadi teman-teman sekalian dalam membawakan pidato jangan menghafal ya. Jauh-jauh hari teman-teman harus belajar, harus menguasai isi dari pidato tersebut. Jadi, jika pun menggunakan alat visual, buatkan saja poin-poinnya gitu, agar memudahkan kita dalam menyampaikan isi pidato tersebut. Nah, jangan menghafal. Jika memang selayaknya perlu dibaca, ya silakan saja baca gitu. Tapi jangan semuanya dibaca ya. Nah, sebaiknya berikan poin-poin dan lalu dijelaskan gitu. Itu yang teman-teman sampaikan. Nah, artinya memang menarik sekali dalam melakukan hal public speaking ini, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang saya sampaikan pada sesi pertama kemarin, karena setiap kita berkegiatan di kelas, di forum kecil maupun besar, tentu public speaking ini sangat penting sekali memang. Nah, baik teman-teman sekalian, eh, itu saja penyampaian materi yang sedikit menguatkan pemahaman teman-teman terhadap apa yang telah teman-teman pelajari dalam modul, dalam buku, dalam slide yang telah disampaikan. Jadi ini materi pengayaan, materi tambahan seperti biasa saya sampaikan agar artinya memudahkan teman-teman juga dalam menyusun nanti ketika ada yang harus diperbaiki ya diperbaiki tugasnya begitu. Baik teman-teman sekalian, mungkin hanya itu penyampaian materi sedikit memberikan pemahaman, menambah pemahaman teman-teman sekalian. Setelah ini kita akan membahas mengenai tugas yang telah teman-teman sampaikan kepada saya. Baik, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami. Nanti di sesi setelah sesi ini nanti akan saya bagikan juga slide yang sudah kita bahas ini. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya ingin mengoreksi atau memberikan masukan juga terhadap apa yang telah teman-teman kerjakan pada tugas yang telah teman-teman sampaikan kepada saya. Nah, baik, sebentar teman-teman. Nah, jadi di sini karena kita mata kuliahnya berpraktik, jadi ini ada beberapa tugas yang bagus yang sudah masuk ke saya, namun ada juga yang beberapa harus dikoreksi ya. Tapi koreksinya tidak banyak. Nah, mungkin kesesuaian antara bagian pembukaan, isi, dan penutup. Nah, jadi saya di sini juga ingin melibatkan teman-teman juga dalam eh, forum TWIP kedua ini. Jadi kesediaan teman-teman untuk membacakan isi dari pidatonya. Nah, saya ingin kesediaan teman-teman ya, paling tidak eh, 3 atau 5 orang ya, untuk apa?
ya mencoba menyampaikan isi pidatonya ya kan, agar kita semua mendengarkan juga nih. Nah, jadi saya nggak usah tunjuk orangnya, saya pengen kesediaan dari teman-teman aja, siapa yang mau tampil. Baik, silakan teman-teman. Ada yang ingin tampil di sesi ini? Jadi di kelas ini menggantikan kelas tatap muka ya kan? Jadi sama aja sebenarnya dengan kelas tatap muka. Hanya kita di ruang virtual ini, di sesi Tweet ini, kita bisa apa? Bisa menyampaikan juga. Nah, jadi ini sedikit koreksi ya. Bukan koreksi sebenarnya artinya ini eh, masukan atau jika ada teman-teman lain yang sekiranya belum menyampaikan tugas, setelah ini segera disampaikan. Jadi bisa dilihat ini. Ini saya ambil contoh eh, dari Hainun Putri Kencana. Nah, apakah saudari Hainun hadir di ruang Tweet ini? Hadir, Pak. Ada? Ada? Ada. Saya sendiri. Oh, iya, baik, terima kasih. Nah, dari ini dari topiknya dari canda jadi luka. Saatnya kita bicara tentang bullying ya. Nah, ini dari pembukaannya sudah bagus, sudah sesuai, artinya menyampaikan salam pembuka. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, bisa diikuti juga nanti. Ini salah satu contoh yang bagus yang saya ambil dari sekian banyak yang masuk dan semuanya bagus. Nah, cuma saya ambil ada beberapa. Nah, jadi di bagian pembukaan langsung aja disampaikan seperti yang telah disampaikan oleh saudara Hainun Putri Kencana. Nah, di sini salam pembukanya sudah teman-teman yang saya hormati dan adik-adik yang saya banggakan. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir dan berkumpul bersama di ruang ini. Nah, artinya pembukaannya sudah bagus. Lalu di sini ada pesan mengajak ya, artinya menginformasikan kepada audiens, nah terhadap topik apa yang disampaikan oleh saudara Hainin ini. Lalu di bagian isi, nah di bagian isi ini, nah teman-teman bisa perhatikan hmm, data menunjukkan bahwa fenomena ini bukan hal kecil. Nah, ini ada data yang disampaikan UNICEF mencatat bahwa dari 2.777 di Indonesia display kan 45%. Artinya perlu disampaikan. Nah, jika ada data, nah, artinya ini sebagai data pendukung untuk menguatkan isi pidato dari saudara Hainun tadi. Nah, teman-teman yang lain bisa jika sebaiknya ya, jika ada memang data dimunculkan aja. Nah, setelah itu di bagian penutup. Nah, ini artinya di bagian penutup diulang kembali pesan utama yang telah disampaikan. Artinya mengajak eh, teman-teman siswa itu bahwa bullying juga dapat meninggalkan dampak psikologis dan sosial yang sangat serius. Nah, lalu di paragraf kedua, inilah mengapa kita harus memahami bahwa empati adalah kunci. Nah, ini menarik sekali kan? Ya, kita mengajak siswa itu agar terhindar dari bullying ya, jangan menyampaikan, jangan jangan ada bully ya, karena sangat dilarang kan. Bully ini kan akibatnya dampaknya sangat apa? Sangat jelek ya, sangat tidak bagus ya kan. Bisa ke psikologis seseorang itu bisa terganggu kan. Nah, artinya ini sudah relevan, saya lihat sudah bagus.
Nah, jadi di akhir, ada saya baca di bagian akhir ini. Jadi untuk saudara Ainun perlu diperhatikan di sini pada bagian penutup ini, teman-teman, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian karena sudah memberikan kesempatan. Nah, saya rasa tidak perlu lagi disampaikan ini. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Lalu apa? eh, ini bagian paragraf kalimat permohonan maaf ini saya rasa tidak perlu disampaikan ya, langsung saja. Nah, jadi perlu diperhatikan juga teman-teman yang lain. Karena dalam BMP yang sudah kita pelajari ya, dalam menyusun struktur itu ya bagian penutup kita tidak perlu menyampaikan permohonan maaf ya kan. Karena kita tidak melakukan kesalahan kan gitu. Jadi tidak perlu saya rasa. Kita menyampaikan informasi nih, mengedukasi, menginspirasi audiens ya kan. Kecuali memang ada gangguan visual, gangguan teknis, misalkan dalam sesi tweet ini seperti ini misalnya kan. Jadi misalnya gangguan teknis, misalnya kita saat melakukan presentasi mati lampu misalkan. Nah itu keadaan yang menyebabkan. Jadi ya nggak apa-apa, sampaikan aja. Tapi permohonan maaf itu ya perlu sekiranya apa namanya, keadaan teknis yang mengganggu ya. Nah, tapi kalau jika kita mengedukasi, menyampaikan informasi, sekiranya ya tidak ini ya, tidak perlu disampaikan. Namun dalam keadaan pidato yang misalnya khutbah atau apa, ya disesuaikan juga. Misalnya ada orang-orang tua yang mendengarkan pesan yang kita sampaikan, misalkan untuk menjaga etika kita, ya boleh juga disampaikan permohonan maaf. Nah, izin Bapak Ibu untuk menyampaikan informasi begitu kan. Nah, jadi saya rasa bagian penutup ini langsung aja Saudara Ainun, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, lalu sampaikan aja langsung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai jumpa gitu kan. Nah, atau kata-katanya diganti boleh juga. Misalkan dalam penutup, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, misalnya di sini ya, bagian akhir ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi boleh teman-teman langsung aja sampaikan. Jadi agar fokusnya dapat, perhatian audiens juga ke pembicara itu eh, mendapatkan kesan ya. Nah, baik, itu tadi salah satu contoh dari judul sangat menarik. Artinya kesesuaian sudah bagus sekali. Nah, jadi nanti di sesi 3 teman-teman sekalian nanti diminta untuk membuatkan untuk menyampaikan langsung isi pidato ini. Nah, dibuat dalam bentuk video, teman-teman menyampaikan isi pidatonya. Saya sarankan jangan terlalu panjang juga ya, karena nanti eh, di bagian isi itu sebaiknya disampaikan kalimat, informasi, pesan utamanya. Jika ada poin-poin, dijelaskan sedikit poin-poinnya, jangan terlalu panjang. Ada beberapa yang saya lihat di bagian isi itu poin-poinnya dijelaskan, mengulang kalimat. Nah, jadi di atas sudah disampaikan di apa bagian pokok utama misalnya disampaikan, di bagian kedua nggak perlu diulangkan lagi. Nah, jadi informasinya secara jelas saja langsung. Jadi supaya audiens itu bisa menangkap langsung apa informasinya. Jadi kok terlalu panjang bertele-tele, jadi bisa membuat audiens bosan. Nah,
dengan apa yang kita sampaikan. Atau misalkan ada waktu ditentukan 2 atau 3 menit. Setelah teman-teman baca nih misalnya sampaikan pidatonya, waktunya nggak cukup. Nah, jadi perlu juga menyesuaikan waktu ya. Nah, kecuali memang secara langsung tanpa harus menyampaikan tidak menggunakan durasi ya. Jadi bisa aja misalnya waktunya 1 jam 60 menit. Ya nggak apa-apa, bebas kan. Tapi kalau misalkan diminta 2 3 menit ya harus menyesuaikan juga pembukaan, isi pidato, lalu penutup yang disampaikan. Nah, itu sebenarnya teknik ya, teknik dalam menyampaikan. Artinya kesesuaian antara yang kita sampaikan isi pidato itu dengan waktu durasi yang telah ditentukan misalkan. Ini salah satu contoh ya. Terima kasih ya Ainun Putri Kencana telah menyampaikan tugasnya. Nah, lalu saya tutup yang ini. Sampai di sini ada yang ingin bertanya atau memang sudah paham? Sebelum kita lanjut, mungkin dari saudari Ainun sendiri mungkin atau dari teman-teman yang lain ada yang sudah mengerti, sudah paham ya, saya rasa. Atau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan saja. Nggak apa-apa, kita diskusi. Nah, tujuan dari webinar ini sebenarnya diskusi kan. Memang keadaan apa siang ya. Semoga teman-teman bisa bersemangat ya kan. Ini saya rasa eh, udah di akhir sesi kita, nggak lama lagi apa sem- semester ini akan berakhir ya kan. Tinggal 2 sesi lagi. Harap teman-teman semua tetap semangat karena di akhir-akhir banyak tugas ya kan yang harus dikerjakan, tentu harus tetap semangat. Apalagi tutornya saya ya kan, jadi harus tetap semangat ya kan. Saya senang sekali rasanya bisa berbagi kepada teman-teman sekalian. Nah, sebisa mungkin saya jawab pertanyaan di forum diskusi ya, seperti kemarin. Banyak juga yang menjawab pertanyaan. Sebisa mungkin saya jawab. Dan alhamdulillah saya jawab. Nah, mungkin lanjut ya. Lanjut. Ya, ini saya cari bagian ini dulu. Nah, ini Saudari Putri Wulandari. Apakah Saudari Wulandari hadir di sesi itu? Namanya hampir sama ya sama Putri Kencana. Nah, di sini naskah pidatonya eh, dengan judul menguasai seni bicara wakil di era digital. Ini sama kali dari judul yang dibawakan. Artinya sama seperti Saudari Hainun Putri dalam mengawali pidato yaitu menyampaikan salam pembuka. Nah, ini sangat perlu sekali ya.
Nah, di bagian isi juga sudah sesuai. Artinya pentingnya public speaking di era digital. Hadirin sekalian, dalam dunia kerja modern, kemampuan berbicara tidak hanya dibutuhkan dalam eh, pertemuan tatap muka, tetapi juga dalam video conference, webinar, presentasi online ya. Ini sudah sesuai. Nah, di bagian penutup juga menyampaikan eh, ucapan terima kasih dulu, lalu mengakhirinya dengan eh, apa pesan menginspirasi audiens agar mengingat pesan yang kita sampaikan tadi. Nah, jadi pesan menunjukkan profesional seorang pembicara. Nah, jadi di sini perlu. Jadi jika ada pesan yang menginspirasi, silahkan aja disampaikan juga di bagian penutup. Nah, karena tujuannya sebenarnya itu agar audiens itu terinspirasi setelah mendengarkan isi pidato kita mengingat. Nah, atau ada tips, saran misalkan kan mengajak audiens itu untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi setelah kita menyampaikan materi isi pidato, audiens itu mengingat. Nah, menurut Saudari Hainun pesan yang disampaikan, oh ternyata ini ya. Jadi diingat terus tuh. Atau dari pesan yang disampaikan diingat oleh audiens. Nah, jadi sebagai apa namanya pengingat, mengedukasi, mengajak ya, kan? Tentu itu. Nah, kalau ini saya rasa sudah bagus, sudah sesuai. Mari kita jadikan seni berbicara sebagai investasi diri. Nah, jadi ada pesan yang disampaikan. Nah, jadi tolong teman-teman sekalian nanti yang lain diperhatikan ya pesan penutupnya. Nah, saya rasa ini kalau dibawakan dalam dua bisa ya, dalam jam. Dan jangan terlalu pendek juga ya. Kemarin ada saya lihat bagian penutupnya terlalu pendek. Jadi jika memang ada apa catatan dari saya, mohon nanti di sesi ketiganya disampaikan, direvisi artinya tuh. Jadi kalau yang tidak mendapatkan catatan ya tidak perlu ya, karena memang sudah bagus. Ya. Baik, teman-teman sekalian, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, lalu sebenarnya saya pengen dengar juga teman-teman membawakan isi pidatonya ini. Sebelum nanti di sesi selanjutnya teman-teman menyampaikan pidato kan pada apa tugas-tugas membawakan pidato ini kan. Nah, jadi di sini ada juga kemarin saya koreksi sedikit tugas dari saudara. Sebentar, saya tutup dulu. Nah, dari saudara Muhammad Alif Gatrai. Apakah saudara Alif hadir di sesi tweet? Ya, hadir Pak. Baik, terima kasih saudara Alif. Kemarin ada bagian penutup
Kalau dari bagian isi pidato, pembukaannya ya sudah bagus. Jadi ada salam pembuka juga. Selamat siang, Pak Tor. Benar ya kan? Saya rasa semuanya. Misalkan nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, ini bagus sekali, menarik juga terhadap topik yang dibawakan. Jadi di bagian isi sudah menghadirkan apa yang disampaikan. Ada data pendukung atau kutipan kata-kata pendukung, sampaikan aja di bagian bahasan utama ini. Nah, ini yang saya koreksi kemarin di bagian penutup ya. Artinya bisa saudara Alif buat catatan. Artinya di sini bagian penutup diganti dengan kami itu saja pidato yang saya sampaikan. Ucapkan terima kasih atas perhatian. Nah, apabila terdapat kalimat yang kurang, nah ini juga nggak usah ya. Dihilangkan aja apabila terdapat kalimat yang kurang ini ya, Baik, Pak. kurang berkenan, diganti saja ya. Ini sudah catatannya sedikit. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan. Terdengar ya suara saya? Terdengar, Pak. Ini apakah gangguan jaringan? Saya juga kurang tahu. Karena lengket-lengket ya video ini. Iya, Pak. Nah, jadi diganti aja bagian salah apa bagian akhir ini diganti dengan misalkan saudara itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini, terima kasih atas perhatiannya kan gitu. Lalu misalkan diganti seperti ini. eh, Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk itu saya berharap mari kita semua mempersiapkan diri. Nah, belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Artinya disampaikan sedikit nih topik tadi. Nah, nah, jadi untuk capai tujuan apa dari isi judul tadi apa itu disampaikan aja sedikit. Atas perhatian Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung aja. Sama seperti saudari Ainun tadi ya. Langsung aja. Sedikit, sampaikan kembali, diulangi ya. Apa yang telah disampaikan pada pokok pesan utama tadi. Jadi agar pesan penutupnya berkesan. Nah, ini disampaikan aja sedikit. Nah, terkait dengan yang kita bawakan sebagai salam penutup ya. Jadi saya kira ini nggak perlu disampaikan kalimat kurang berkenan karena ya nggak mungkin kan orang nggak berkenan dengan yang apa yang kita sampaikan. Ya pasti Iya, orang ya, namanya informasi itu udah pasti orang senang menyerap informasi. Terus diperhatikan. Nah, jadi dalam membawakan pidato itu yang kita bawakan dalam pidato tentunya informasi positif, kebaikan, mengedukasi, menginspirasi kan. Ya,
nggak mungkin kan, kecuali berita hoak yang kita sampaikan. Nah, jadi itu juga sebagai kita apa mahasiswa misalkan sebagai insan akademis ya tentu harus mengedukasi yang baik-baik kan. Nah, jadi perlu disampaikan. Ada catatan ya buat apa saudara Alif nanti di Ya, sesi ketiga dalam membawakan pidatonya sudah sudah direvisi bagian ini. Nah, ya dan perlu juga teman-teman apa yang lain juga diperhatikan. Nah, jadi jika ada data pendukung silakan menurut ahli misalnya ada sampaikan di bagian pokok utama. Artinya mungkin hanya itu saja yang apa menjadi catatan. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami ya dengan baik. Nah, baik, menarik sekali ya. Dari tema judul yang dibawakan telah apa? Telah menggugah pemahaman dan pengalaman saya sebagai ini membaca satu persatu tema topik yang telah teman-teman tentukan ya. Sangat menarik sekali. Artinya sesuai dengan keadaan hari ini ya. Artinya isu-isu terkini yang disampaikan. Dan saya apresiasi buat teman-teman yang aktif di forum diskusi TWIP kedua ini, lalu eh, yang sudah menyampaikan tugasnya juga. Nah, yang belum segera ya, karena nanti kalau tidak teman-teman sekalian yang akan dirugikan. Karena kita dalam pertemuan ini kan hanya 3 kali, jadi kesempatan TWIP ini dipergunakan sebaik mungkin gitu, agar eh, pemahaman teman-teman juga hmm, dapat diterima dengan baik gitu. Nah, jadi saya kira eh, hanya beberapa tugas yang saya koreksi sebagai menambah pemahaman teman-teman. Jika kita koreksi semua, takut nanti waktunya kebanyakan. Nah, ini ada juga dari saudara safety ya. Nah, artinya dari tugas-tugas yang telah teman-teman sampaikan sudah sesuai, sudah bagus. Dari sesi pertama kemarin menentukan topik, lalu di sesi kedua menentukan salam pembuka, artinya menyusun struktur ya. Bagian dari public speaking, ya menentukan topik, menentukan inti, hal-hal penting yang ingin disampaikan pada isi pidato, lalu kemudian eh, jika ada apa contoh disampaikan saja. Nah, strukturnya. Nah, teman-teman kan sudah baca nih BMP kemarin. Ada yang sudah khatam belum? Sudah selesai bacanya semua? Atau ada yang diingat dalam menyusun struktur? Nah, katakan apa yang disampaikan dalam salam pembuka. Nah, jadi katakan apa yang ingin disampaikan. Nah, lalu yang kedua katakanlah, sampaikanlah kan. Jadi isi dari body public speaking itu sampaikan aja. Jika ada data, ilustrasi, sampaikan untuk penguat. Katakan lalu bagian penutup, hmm, katakan apa yang sudah disampaikan. Jadi diulang kembali sedikit di bagian penutup terhadap pokok pikiran utama tadi. Nah, baik teman-teman sekalian,
Nah, baik teman-teman sekalian, semoga dapat dipahami ya dengan baik apa yang telah saya sampaikan. Artinya nanti setelah sesi TWIP 2 ini berakhir, teman-teman semua yang belum menyampaikan tugas dapat segera menyampaikan tugas. Nah, waktunya masih banyak dan teman-teman juga yang belum puas, kadang sebagian ada yang belum puas terhadap nilai tugasnya. Setelah ini, setelah paham, disampaikan kembali juga tidak apa-apa. Artinya nilainya agar 100% ya. Nggak apa-apa disampaikan kembali aja. Nah, ya mungkin ada teman-teman sekalian yang belum puas terhadap nilainya. Setelah sesi TWIP ini nanti disampaikan kembali. Direvisi bagian yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, artinya teman-teman sudah paham, direvisi, disampaikan kembali, ya saya akan nilai kembali. Nah, masih ada waktu dari hari ini sampai besok ya. Kalau nggak salah sampai tanggal berapa? Hari Senin ya? Tanggal 17 ya? 17 Pak. Tanggal 17 ya, hari Senin ya. Nah, jadi ada waktu hari ini, besok, 3 hari lah ya. Nah, jadi disampaikan aja kembali nggak apa-apa. Nah, sampai di sini teman-teman semua sudah paham dengan apa yang saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Izin tanya Pak, jadi untuk web 3 besok kita video Pak, praktek. Sebenarnya, ya, dalam dalam sesi 3 itu nanti teman-teman sekalian menyampaikan, merekam, menyampaikan isi pidato yang telah teman-teman sampaikan pada tugas kedua ini. Nah, jadi di sesi akhir nanti teman-teman membuatkan semacam video pidato gitu. Video eh, apa? Menyampaikan pidatonya. Nah, jadi di sesi 2 ini kan teman-teman sudah sampaikan nih, sudah tulis isi pokok pikiran dari pidatonya, mulai dari pembukaan, isi, sampai salam penutup. Jadi di sesi 3 nanti kalau tidak salah saya, sesuai petunjuk, teman-teman diminta untuk membawakan isi daripada pidato tersebut. Nah, teman-teman diminta nanti membuatkan video sekitar 2 atau 3 menit, lalu menyampaikannya ke halaman tugas pada e-learning. Nah, nanti petunjuknya ada di sesi 7. Sesi 7 atau sesi 8 nanti petunjuknya ada. Nah, cuman sedikit saya sampaikan juga kan. Artinya teman-teman sekalian bisa persiapan nih mulai dari sesi eh, ke-6 ini kan. Nah, karena bakal berakhir, nggak lama lagi bakal berakhir kan sesi pertemuan kelas public speaking. Nah, jadi di sini teman-teman semoga bisa ya memahami apa yang saya sampaikan tadi. Nah, lalu mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, didiskusikan, boleh silakan. Kita buka sesi diskusi. Baik, silakan teman-teman. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan atau teman-teman sudah paham, nah Ah, saya akan maaf, bertanya. ingin bertanya Pak. Ya, Kan ya silakan. untuk di sesi tugas 3 ya, kita kan tugasnya bikin video ya, praktek public speaking kan. Iya betul. Itu kan waktunya 3 menit ya tadi. Ya kurang lebih ya, sesuai petunjuk antara rentang 2 sampai 3 menit atau 5 menit gitu ya. Nanti saya baca juga kembali ya petunjuknya. Sekitar 3 menit kalau nggak salah saya. Nah, Nah, otomatis dalam video pasti kita bakal keburu-buru tuh Pak pas praktek. Karena kan dari
melihat dari tadi kan contoh-contoh yang Bapak lihat tuh kan itu lumayan Hmm. panjang ya. Ya, Apakah itu 3 atau sampai 5 menit bakal cukup atau tidak? Gimana itu Pak? Kalau misalkan tidak cukup. ya artinya dalam teknik penyampaian teman-teman nanti bisa disesuaikan. Oke, saya bilang jika ada apa pokok pikiran utama isi dari pidato tersebut merangkum poin-poin ya. Artinya pesan yang ingin disampaikan itu sudah sesuai. Artinya informasi yang disampaikan itu kira-kira poin-poinnya sudah berkenaan ini. Nah, kalimat-kalimat yang ingin disampaikan itu jika ada pengulangan kata eh, jangan disampaikan lagi. Nah, jadi pokok pikiran utama kedua dan ketiganya kira-kira pesan yang ingin disampaikan itu poinnya sudah dapat, eh, sudah bagus menurut teman-teman. Artinya disesuaikan dengan durasi. Nah, jangan terlalu panjang juga isi pidatonya. Nah, kalau terlalu panjang, artinya teman-teman bisa menyesuaikan lah. Nah, kira-kira setelah kelas TWIP ini berakhir nanti, teman-teman bisa coba-coba nih di ruang kamar atau di rumah. Kira-kira dapat nggak durasinya sekitar 3 atau 4 menit gitu kan? Nah, jangan terburu-buru juga dalam menyampaikan isi pidatonya. Artinya pesan yang disampaikan itu dapat poinnya dapat, pesannya menginspirasi misalkan, dapat poinnya, sudah. Nah, makanya ini coba saya ini ya, siapa yang berani tampil nih, membacakan isi pidatonya. Saya ingin dengar juga nih, karena kan kita sesi TWIP ini sebenarnya praktik kan, jangan hanya saya aja yang menyampaikan materi, tentu teman-teman juga ini adalah forum belajar, jadi silakan saja. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau silakan membacakan nanti artinya anggap kita ini sebagai audiens ya. Nah, Suryadi, saudara Suryadi sudah menyampaikan tugas? Belum ya? Artinya setelah sesi TWIP ini segera menyampaikan, artinya sudah paham terhadap apa yang saya sampaikan. Nah, Pak, saya coba cosplay deh Pak, apa role play, izin Pak. gimana? Saya izin untuk role play presentasi Iya, tugas yang silakan. saya bikin. Silakan, baik. Jadi saya membacakan apa yang saya sudah tuangkan ya Pak ya. Iya, baik. Silakan. Dipersilakan, Saudara Widya. Ya, selamat sore untuk Bapak Said dan rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan saya Widyarni. Eh, Pada sore hari ini kita akan membahas tema tentang tugas 2 public speaking. Pertama saya akan eh, membuka untuk saya akan mengucapkan salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Hadirin yang saya hormati, para mahasiswa, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema menjadi pembicara yang percaya diri di era digital. Iya, Saya mengambil tema ini penting karena eh, untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum, bukan lagi sekedar keterampilan tambahan. Kemampuan kebutuhan utama dalam dunia kerja itu sudah pasti dalam bidang organisasi hingga interaksi sehari-hari, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Data menunjukkan bahwa sekitar 75% orang memiliki rasa takut berbicara di depan publik, termasuk saya. Ini berarti sebagian besar dari kita pernah atau sedang mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas bagaimana membangun rasa percaya diri agar mampu tampil lebih efektif sebagai seorang pembicara. Langsung saja, poin pertama,
kita dapat mempersiapkan langkah-langkah untuk berbicara di depan publik. Yang pertama, kita sudah pasti menentukan tujuan komunikasi yang jelas. Kedua, mengenali materi presentasi secara mendalam. Ketiga, sudah pasti kita juga harus berlatih konsisten. Ya, contohnya tadi kita bisa mencoba merekam video kita sendiri, atau kita bisa berbicara depan cermin, seperti itu. Terakhir, penggunaan data dan ilustrasi ya. Misalnya kita memiliki data atau ilustrasi, kita juga bisa sampaikan. Jadi dengan kata lain, kita bukan hanya berbicara yang penting-penting saja, tapi kualitas isi yang akan kita sampaikan. Dan terakhir, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Melalui persiapan yang baik, kemampuan beradaptasi yang baik, serta pemahaman tentang tantangan komunikasi, diharapkan kita semua agar dapat menjadi pembicara yang lebih percaya diri. Sekian pidato saya hari ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tidak Pak. baik, sangat menarik sekali ya. Kita berikan aplaus ya buat Saudari Widyarni. Terima kasih. Baik, artinya ini mengawali ya. Jadi nanti apa yang disampaikan tentu harus diperhatikan juga gestur, kontak mata eh, dari teman-teman sekalian semua. Tentu harus fokus pada apa? Kita harus sadar kamera ya, karena nanti di apa pidato yang kita bawakan itu kan kita menampilkan kamera kan. Nah, jadi kontak matanya itu nanti harus diperhatikan, gestur tubuh kita harus eh, berdiri apa? Kalau berdiri misalkan tegap, menunjukkan rasa percaya diri kan. Tapi sebenarnya ini luar biasa sekali, Widyarni kan. Ya, artinya ini menumbuhkan rasa percaya diri ya kan. Nah, terima kasih sekali ya. Jadi nanti tinggal disusun saja isi pidatonya, dituangkan dalam bentuk tugas. Nanti kemudian di sesi terakhir nanti teman-teman semua membawakan isi pidatonya. Nah, jadi bisa mengulang di rumah kan gitu terhadap apa yang disampaikan tadi. Artinya ini memang apa ya? Public speaking ini melatih kepercayaan diri, melatih olah Iya, Pak. kata, melatih apa ya gestur bahasa nonverbal kita ya kan. Ya, jadi nggak terus-terusan kita menyampaikan secara lisan. Orang audiens itu memperhatikan gestur, eh, kontak mata, melakukan kontak mata, menyapa dengan audiens. Nah, itu perlu. Ini misalkan audiens kita di kanan, kita perhatikan ke kanan, ke kiri, ke depan. Jadi memberikan kesan percaya diri itu. Nah, gitu. Tapi hari ini kita berikan aplaus sekali lagi. Artinya Saudari Widyarni percaya diri untuk membawakan isi public speakingnya ya kan. Iya, Pak. Terima kasih. Nah, artinya hmm, menarik sekali. Nah, di dalam apa melakukan penyiaran juga di dalam membawakan berita juga tentu sama kan. Cuman bedanya kita kalau dalam membawakan berita atau dalam membawakan siaran radio misalkan, tentu ada skrip dia kan, ada skrip yang kita baca kan. Nah, Ada prompter ya, Pak? iya ada skrip. Nah, tentu itu juga memang terkadang jika ada skrip juga belum tentu ini kita kan, karena terkadang belibet ya kan. Kita Iya, iya, iya. menyampaikan sesuatu itu walaupun Iya, Pak. dibaca misalkan tetap ada belibetnya juga salah nih kan ulang lagi gitu yang melatih public speaking itu memang dalam kehidupan sehari-hari juga seperti saya sampaikan di sesi pertama kemarin nah kita tidak terlepas dari yang namanya public speaking. Nah baik, untuk selanjutnya siapa yang ingin tampil paling tidak membacakan isi dari teks pidatonya. Tuh, teman-teman yang lain saya harap aktif ya.
Karena jika kita maksimalkan waktunya sampai dengan jam 4, masih ada waktu sekitar kurang lebih 40 menit lagi. Baik, teman-teman sekalian, silakan siapa yang ingin tampil selanjutnya. Di sini saya lihat berdasarkan data yang sudah masuk, tugasnya ada sekitar 15 ya. 15 tugas. Oke, setelah ini akan disampaikan kembali segera. Baik, teman-teman sekalian, silakan. Saya pengen kesediaan dari teman-teman ya. Nanti kalau saya tunjuk nggak siap. Jadi kesiapan teman-teman aja, kesediaannya. Karena kita memang kelas public speaking ini praktik, artinya mengawali hal yang baik, mencoba dengan keberanian, tentu lama-kelamaan akan terbiasa. Jadi seperti yang dikatakan Saudari Widya tadi, semua orang mengalami hal yang sama, termasuk saya juga. Dalam mengawali public speaking, tentu kita merasa ada rasa-rasa kurang percaya diri, misalkan kurang cakap dalam berkomunikasi. Tentu dalam menyampaikan pesan ini sampai nggak ya, nah, gitu. Kan ada nih rasa-rasa kekhawatiran di dalam diri. Ya, itu secara apa namanya? Secara alami memang bawaan ya. Nah, tapi tentu bukan bawaan lahir. Public speaking ini jika dilatih secara terus-menerus akan terbiasa. Ya, baik, silakan siapa yang ingin menyampaikan eh, pidato atau public speaking. Saya ingin dengar dari Saudari Ainun ya. Kita minta ya kesediaannya. Ayo silakan. Aduh Pak, gugup Pak. Belum Ya nggak siap. apa-apa. Silakan, nggak apa-apa. Silakan disampaikan aja. Artinya kita ingin mendengarkan juga eh, pesan secara lisan yang telah dituliskan oleh Saudara Ainun pada tugas berpraktik public speaking yang kedua. Nah, untuk Saudari Ainun, kita persilakan dengan segala hormat. Izin baca teks nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, nggak apa-apa, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore teman-teman dan Pak Said. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hainun Putri Kencana. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk merenungkan suatu isu yang sering terjadi di Indonesia ini, yang sering kita anggap sepele juga, mungkin waktu semasa kuliah atau semasa sekolahnya dulu. Jadi topik kita hari ini adalah dari canda jadi luka, saatnya kita bicara tentang bullying. Jadi bullying bukan sekedar ejekan ringan atau candaan antar teman, tapi bullying juga bisa menjadi pengalaman traumatis yang dapat mempengaruhi orang
dan menghilangkan rasa percaya diri, motivasi belajar, bahkan kesehatan mental seseorang. Dalam era digital ini banyak sekali bentuk-bentuk bullying yang terjadi, tidak hanya di sosmed, mungkin di aplikasi-aplikasi lain. Kemudian dari data yang menunjukkan bahwa fenomena ini bukan hal kecil, menurut UNICEF mencatat bahwa dari 2.777 anak muda di Indonesia yang telah disurvei, di antaranya ada 45% yang mengaku pernah menjadi korban cyberbullying. Angka sebesar ini menunjukkan bahwa hampir separuh anak muda di negeri ini pernah merasakan pahitnya menjadi sasaran perundungan dalam jaringan sosial. Bullying juga dapat meninggalkan dampak psikologis dan sosial yang sangat serius. Korban dapat kehilangan rasa kepercayaan diri, mengalami gangguan kecemasan, depresi, bahkan trauma yang sulit hilang dalam jangka waktu yang sangat panjang. Pelaku pun tidak lepas dari dampak negatif, karena perilaku agresif yang terus dibiarkan dapat membentuk karakter yang buruk dan merugikan masa depan dirinya sendiri. Kita juga perlu menumbuhkan keberanian untuk bersuara jika kita melihat perundungan terjadi. Janganlah diam, ingatlah bahwa diam berarti membiarkan. Jadilah saksi yang bertindak, bukan saksi yang membiarkan. Segera laporkan kepada guru atau dosen atau pihak-pihak sekolah yang memiliki wewenang yang dapat membantu menangani masalah tersebut. Mari teman-teman kita bersama menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menghargai perbedaan, saling mendukung satu sama lain. Setiap orang berhak merasa aman dan dihargai tanpa takut dihakimi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita berikan aplaus untuk Saudari Ainun. Terima kasih atas penyampaian isi dari pidatonya ya. Menarik sekali dari tema, dari kesesuaian tema, pembukaan, uh, pokok pikiran utama dan penutup yang dibawakan. Artinya ini nanti bisa dicoba-coba kembali di rumah, disesuaikan durasinya ya. Nanti karena di sesi akhir nanti akan apa menyampaikan isi pidatonya. Cuman dari isi semua sangat menarik sekali. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, nanti apa kontak mata sama gesturnya coba diperhatikan kembali. Lalu nada suara ya, intonasi suara juga perlu eh, memberikan apa kesan positif atau ketegasan ya dalam membawakan. Jangan ragu-ragu, sampaikan saja. Nah, jangan ragu-ragu, percayakan diri, yakinkan diri bahwa kita bisa. Nah, gitu. Jadi yakinkan dalam diri. Selalu diulang-ulang, saya bisa, pasti bisa. Mudah-mudahan bisa. Dan saya doakan buat teman-teman semua pada sesi TWIP hari ini, semoga nanti eh, bisa semua dalam membawakan public speakingnya, baik dalam sesi kelas tuton maupun nanti setelah berakhirnya kelas tuton ini ya. Nah, baik, menarik sekali. Terima kasih. Nah, jadi itu teman-teman sekalian ya, apa yang telah disampaikan oleh Saudari Widya dan Hainun tadi itu menjadi awal yang baik buat kita hari ini. Melatih apa namanya melatih kepercayaan diri dan mental kita kan ini masih forum kecil kita bilang dalam kelas public speaking. Nah, nanti setelah berakhirnya dari kelas ini tidak menutup kemungkinan teman-teman sekalian memang kadang jadi memang apa pembawa acara ya
Karena apalagi saya lihat teman-teman sekalian kebanyakan dari prodi ilmu komunikasi kan, tentu dituntut eh, untuk kita harus mampu memberikan informasi secara efektif kepada audiens, harus mampu berbicara di depan publik. Nah, di dunia kerja juga sangat dituntut sekali kan, apalagi untuk meningkatkan karir teman-teman sekalian. Nah, jadi kegunaannya, manfaatnya banyak sekali kalau kita mampu membawakan public speaking secara baik, kan. Artinya meningkatkan karir. Nah, amin ya kan? Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua. Mungkin ada, saya rasa cukup ya, 2 orang ya hari ini. Karena waktu kita juga sudah di akhir, sudah jam 3:30 ya. Nah, memang setelah ini saya ada agenda lain, tapi eh, saya maksimalkan waktunya buat teman-teman. Nah, artinya saya senang sekali bertemu dengan teman-teman sekalian, nah, apalagi teman-teman aktif di forum diskusi di kelas saya. Nah, jadi eh, nanti bagi teman-teman yang lain silakan eh, mencoba ya di rumah membaca-baca kembali isi teks pidatonya, kira-kira ada pesan yang poin-poin penting disampaikan, kira-kira ada yang tidak penting eh, dihilangkan atau direvisi aja gitu. Nah, artinya pesan yang disampaikan itu memang langsung terjun to the point. Nah, to the point saja. Nah, jadi di bagian akhir nanti selipkan sedikit bagian akhir penutup itu kata-kata menginspirasi, mengajak, mengedukasi misalkan. Jadi ada kesan harapan yang didengar nih. Oh, setelah mendengarkan pidatonya Ainun ternyata kita tidak boleh melakukan hal yang tidak baik, misalkan sesama siswa melakukan bullying gitu kan. Nah, jadi ada pesan edukasinya. Nah, jadi menarik sekali ya. Oke. Baik, teman-teman semua, mungkin eh, dari sesi tweet yang kedua ini, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin bertanya atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, boleh? Masih ada waktu. Mungkin dari saudari Suryadi, Muhammad Alif nih, atau yang lainnya nih, Dewanti, Safety. Nah, ini yang aktif-aktif di kelas. Ada Nurmaila Hermi hadir, Fabian Marcel, semua ini ya. Hanifah Akyar, Suci Novitasari. Nah, Ab- Jikriansah Tribaskara. Ini tolong diaktifkan kameranya, silakan. Karena saya eh, apa? Karena sesi kita tweet ini direkam ya. Nah, baik saudara-saudari semua, izin mengaktifkan kamera ya, sebentar ya. Sebagai bentuk laporan, saya harus screenshot juga. Oke, baik. Mohon izin ya, sebentar buat teman-teman semua. Sebagai bukti bahwa saya telah melakukan sesi tweet benar kepada Prodi nantinya. Karena di akhir sesi kita juga diminta pertanggungjawaban.
Baik, teman-teman sekalian, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita akhiri sesi pertemuan TWIP ini. Nanti absennya seperti biasa ya, saya absen manual. Teman-teman yang hadir pada kelas TWIP 2 ini yang telah hadir di dalam kelas TWIP ini, pesertanya ada sekitar 17. 17 mungkin termasuk dengan saya ya, terus sekitar 16. Nah, oke baik teman-teman sekalian, terima kasih saya ucapkan atas waktu dan perhatian teman-teman sekalian. Semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini menjadi bekal buat kita semua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjadi bekal nantinya ya di kemudian hari dengan apa yang materi yang telah saya sampaikan. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Tetap semangat dalam mengikuti kelas Tuton karena 2 sesi lagi. Sukses selalu buat teman-teman semua. Sampai jumpa kembali di sesi TWIP ketiga ya nantinya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mari. Baik, teman-teman. Mungkin ada yang ingin meninggalkan lift dari room, silakan. Masih berkegiatan ya, silakan ya. Terima kasih Bapak izin. Terima kasih Bapak, izin les. Baik, sama-sama. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. izin les Pak.